Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa Majelis Dirosah Islamiyah yang saya hormati dan tentunya semoga ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin kitab Nidhamul Ijtima'i fil Islam, yakni kitab tentang pergaulan di dalam Islam yang rutin kita laksanakan dalam 1 bulan ini adalah 2 kali kita tayang. Jadi penayangan kita itu atau kajian kita ini di MDI, di Majelis Dirosah Islamiyah ini setiap pekan pertama dan pekan ketiga. Alhamdulillah, dan malam hari ini kita juga bisa bertemu kembali dengan guru kita tercinta Ustadz Ishak. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, Ustadz Arif. Ustadz Arif sehat ya? Alhamdulillah Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz ya, kita semua terhindar dari wabah COVID yang saat ini masih nampaknya terus bertambah gitu ya Ustadz ya. Betul. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Pemirsa MD yang dirahmati Allah, di pekan keempat ini kita masih ada di bab yang terkait dengan pria dan wanita. Begitu Ustaz ya? Iya. Dan kepada pemirsa yang dirahmati Allah, dipersilahkan untuk menyimak kurang lebih 1 jam ke depan begitu ya. Dan nanti di akhir setelah pemaparan dari guru kita, nanti dipersilahkan barangkali ada yang mau bertanya, ada hal yang lebih didalami lagi dari materi yang disampaikan guru kita, dipersilahkan. Begitu ya pemirsa yang dirahmati Allah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita mulai kajian MDI pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan kepada guru kita Ustadz Ishak. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Arif dan seluruh pemirsa MDI di mana saja berada. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab An-Nidhamul Ijtima'i fil Islam yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Insyaallah ini adalah pertemuan yang keempat ya. Kita akan masuk ke bab Tanzimus Silat Bainal Mar'a wa Rijal. Jadi mengatur hubungan antara pria dan wanita. Setelah sebelumnya dijelaskan ya perbedaan pandangan antara Islam, kapitalisme dan sosialisme mengenai hubungan pria dan wanita ya. Perbedaan pandangan ini kemudian melahirkan perbedaan di dalam pengaturan wanita dan pria di dalam kehidupan bermasyarakat yang kemudian memberikan dampak yang berbeda ya antara masyarakat di dalam kehidupan kapitalisme, komunisme dan Islam. Di dalam masyarakat kapitalisme dan sosialisme komunisme
pria dan wanita dipandang sebagai sebuah hubungan antara mereka, sebagai sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi dengan berdasarkan prinsip kebebasan, karena menurut mereka ya, pemenuhan hubungan pria dan wanita jika dikekang atau dibatasi ya, maka akan mengakibatkan dampak negatif ya, baik secara fisik, psikologis atau fisiologis. Nah, itu berbeda dengan Islam ya, yang berpandangan bahwa hubungan pria dan wanita adalah sebuah keniscayaan, tetapi diatur sedemikian rupa ya, sehingga ada hubungan-hubungan atau interaksi yang diperbolehkan dan ada interaksi-interaksi yang dilarang ya. Dan ini yang akan dijelaskan lebih rinci bagaimana Islam mengatur hubungan pria dan wanita baik dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan bermasyarakat. Baik, seperti biasa saya akan men-share presentasi singkat yang karena waktu kajian kita ini hanya 1 jam ya, sehingga harapannya bisa selesai dalam 30 menit ke depan dan sisanya kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Baik, jadi seperti yang kita pahami bersama bahwa pria dan wanita itu sama-sama memiliki naluri ya, baik itu naluri beragama, naluri mempertahankan diri, dan naluri mempertahankan jenis ya, atau kita sebut dengan istilah naluri seksual ya. Tetapi seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya bahwa adanya hubungan ya, naluri seksual ini bisa berpotensi mengakibatkan keburukan ya, bisa berpotensi mengakibatkan kebahagiaan ya bagi kedua pria dan wanita ataupun bagi masyarakat secara umum ya. Oleh karena itu naluri ini harus diatur sedemikian rupa ya sehingga tidak mengakibatkan kerusakan ya, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalisme yang faktanya bisa kita rasakan sekarang ini ya, bagaimana maraknya perzinahan ya, aborsi, kemudian pernikahan sesama jenis ya, pesta-pesta maksiat ya, dan kemudian termasuk meningkatnya konsumsi narkoba yang itu memang berkaitan langsung dengan upaya untuk meningkatkan naluri seksual antara pria dan wanita. Terus bagaimana Islam memberikan aturan tersebut ya? Islam seperti yang kita pahami bersama adalah sistem yang diwariskan oleh Muhammad SAW kepada kita yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan zat yang menciptakan manusia, sehingga kita yakin bahwa aturan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala pasti memiliki kemaslahatan, ya, kemaslahatan bagi diri manusia, yang itu akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum. Di dalam Islam ya, sebagai fondasi berpikir kita ya, bahwa akidah Islam itu harus menjadi asas ya, harus menjadi dasar hukum. Artinya tidak boleh ada hukum, tidak boleh ada pemikiran, tidak boleh ada sistem yang tidak berdasarkan atau keluar dari atau yang tidak berasal dari akidah Islam. Nah, dan akidah Islam sendiri telah memberikan satu keniscayaan ya, konsekuensi akidah Islam itu adalah kewajiban kita untuk taat pada syariat Islam. Ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutus perkara atas apa yang mereka perselisihkan. Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan antara akidah Islam ya
bahwa konsekuensi daripada akidah Islam itu atau tauhid itu harus dikaitkan dengan kepatuhan terhadap syariat Islam itu sendiri yang dibawa oleh Muhammad SAW. Jadi baik buruk, ya, maslahat atau mudarat, semuanya dikembalikan kepada syariat Islam. Dan syariat Islam ya, itu terdiri dari hukum-hukum Islam, ya, seperti yang kita pahami. Ada ahkamul khamsah, ya, ada hukum yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dan ketika hukum-hukum ini diterapkan, maka akan menciptakan nilai-nilai luhur ya, di dalam individu ataupun dalam masyarakat, dan juga dalam konteks negara, dalam percaturan internasional. Tentu saja kaitannya dengan hubungan pria dan wanita, ini ada hukum-hukum yang diwajibkan, ya, disunnahkan, ada yang mubah, makruh, dan ada juga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa bentuknya nanti akan kita jelaskan satu demi satu, ya. Secara umum bahwa hubungan pria dan wanita, ya, jadi hubungan seksual antara pria dan wanita itu hanya boleh berlangsung ya ketika seorang pria itu menikahi seorang wanita, ya, dengan aturan-aturan yang juga sangat detail di dalam kitab-kitab fikih Islam, dan ini juga nanti insya Allah akan kita bahas pada waktunya. Jadi misalnya siapa saja yang boleh dinikahi, ya, siapa yang tidak boleh dinikahi, apa rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa yang membatalkan pernikahan, ya, dan seterusnya, itu dibahas di dalam Islam secara detail, ya. Kemudian hubungan dengan milkul yamin, ya, dengan hamba sahaya. Jadi pada masa awal-awal kemunculan Islam, ya, praktek perbudakan masih berkembang, dan Islam memiliki aturan, ya, bagaimana memperlakukan hamba sahaya itu, ya. Termasuk salah satunya adalah kebolehan untuk melakukan hubungan dengan hamba sahaya yang menjadi milik, ya, menjadi milik seseorang secara sah. Ini juga ada aturan, ya, di dalam Islam secara spesifik, misalnya ahkamur riqqah, ya, di Islam. Jadi hukum-hukum tentang perbudakan di dalam Islam ini juga dibahas secara detail, ya. Meskipun fakta perbudakan saat ini sudah tidak ada seperti pada masa dulu. Nah, jadi hanya dua orang ini saja, atau dua status ini saja yang dimana seorang laki-laki boleh melampiaskan naluri seksualnya. Jadi selain itu, ya, selain dari dua cara itu tidak diperbolehkan. Misalnya tidak boleh seorang laki-laki melampiaskan naluri seksualnya kepada mahramnya atau kepada perempuan-perempuan asing, ya. Perempuan asing maksudnya adalah wanita-wanita yang boleh dinikahi, ya. Apalagi dengan laki-laki lain, ya, yang sekarang ini marak, ya, seperti laki-laki dengan laki-laki atau gay, ya. Dan ketika selain hubungan dengan istri atau dengan budak ini dilakukan, ya, maka Islam akan memberikan ganjaran yang sangat pedih, ya, sangat keras, ya, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Misalnya ketika seorang wanita laki-laki itu berzina, ya, dengan wanita yang tidak halal, ya. Jadi zina itu sendiri adalah melakukan hubungan seksual dengan wanita asing, ya, yang tidak halal, ya. Jadi misalnya Allah Subhanahu wa taala firman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, janganlah kalian mendekati perzinahan karena sesungguhnya dia adalah sesuatu yang sangat buruk dan sejelek-jelek jalan. Ya. Di dalam fikih Islam juga dijelaskan, ya, bagaimana orang yang berzina, maka dia diperintahkan untuk dirajam, ya, ketika dia sudah pernah menikah, ya, atau dia sudah statusnya suami istri atau sudah pernah menikah, dan dicambuk, ya, ketika dia masih bujangan atau masih perawan. Nah, itu sanksi yang sangat keras yang akan diberikan oleh negara.
Tapi bukan berarti hubungan selain suami dengan istri atau seorang tuan dengan budaknya itu tidak ada interaksi yang dalam aspek pelampiasan naluri gorizatun nau itu ya. Jadi di luar hubungan lawan jenis itu juga ada interaksi-interaksi yang ada kaitannya dengan pelampiasan naluri gorizatun nau ya. Meskipun bukan dalam konteks hubungan seksual ya. Seperti hubungan antara anak dan bapak ya, dengan ibu, dengan saudara atau bibi, ini juga dikenal di dalam Islam ya. Jadi hubungan yang disebut dengan hubungan silaturahim. Jadi hubungan antara mahram. Jadi ini juga dimasukkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, memasukkan ini sebagai bagian dari pelampiasan atau manifestasi gorizatun nau itu sendiri ya. Di luar hubungan itu ya, di luar hubungan antara pasangan ya, dan budak dan juga dengan keluarga, Islam tetap membolehkan ya. Islam tetap membolehkan seorang laki-laki atau seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki asing atau perempuan asing pada aktivitas-aktivitas yang mengharuskan hubungan dengan mereka. Ya, misalnya dalam kegiatan pertanian, ya, kegiatan industri, perdagangan, ya, jasa-jasa yang ini memang diperbolehkan di dalam Islam. Ya. Termasuk juga misalnya dalam konteks pendidikan, ya, konteks perobatan, ya, pekerjaan dan sebagainya. Ini aktivitas di mana pria dan wanita itu boleh berhubungan, ya. Dalam aspek non seksual ya, tentu saja dalam aspek yang sifatnya profesional ya. Termasuk juga Islam membolehkan misalnya ada kehadiran wanita ya bersama dengan pria dalam salat berjamaah ya, atau mereka bersama-sama di pasar ya, mereka bersama-sama di tempat-tempat umum, itu tidak dilarang oleh Islam. Ya, tetapi tadi pelampiasan naluri seksual itu tidak boleh dilakukan ya, dalam konteks ini. Kemudian perlu juga difahami bahwa bukan berarti ketika Islam mengatur hubungan pria dan wanita itu maka akan menghilangkan aspek kerjasama ya di antara mereka. Karena bagaimanapun juga pria dan wanita ini kan satu pasangan ya, yang menjadi pendukung antara satu dengan yang lain. Ya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Jadi mukmin, kaum mukmin dan kaum mukminat antara satu dengan yang lain itu sebagai penolong antara satu dengan yang lain. Ya, mereka beramal ma'ruf, mereka nahi mungkar, ya, kemudian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah tolong menolong dalam dosa ya, dan kemungkaran. Di sini umum ayatnya, jadi tolong menolong baik dengan laki-laki atau menolong perempuan ya, itu boleh dilakukan sepanjang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam itu sendiri. Jadi ini ingin menegaskan ya bahwa meskipun Islam memiliki aturan yang ketat antara hubungan pria dan wanita, tetapi dalam konteks kerjasama ya dalam kehidupan publik ya, untuk menjamin ya kemajuan dan kebahagiaan dan serta kemaslahatan masyarakat, maka ini tidak dilarang dalam Islam. Hanya saja ya ada aturan-aturan yang sifatnya sangat spesifik yang membatasi ya interaksi-interaksi pria dan wanita dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan pribadi ataupun kehidupan yang lebih luas ya. Seperti apa aturan-aturan itu ya, ini bisa kita lihat ada beberapa poin ya. Jadi yang pertama adalah Islam memerintahkan kepada manusia ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, untuk menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, ya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Dikatakanlah kepada laki-laki mukmin, hendaklah ia menundukkan pandangannya, ya, dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, ya, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Para mufassirin memberikan satu penjelasan, ya, yang relatif sama, bahwa menundukkan pandangan di sini adalah al-israfu al-basar anil maharim. Jadi memalingkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya ini adalah yang diharamkan itu adalah aurat. Jadi perintahkanlah kepada laki-laki mukmin dan wanita mukminah agar memalingkan pandangan mereka dari aurat yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat dalam konteks pembahasan di awal tadi, ya, kepada selain pasangan, ya, kepada budak, dan selain kepada keluarga. Jadi wanita-wanita asing atau pria-pria asing ini haram untuk dilihat auratnya. Saya coba skemakan, ya. Jadi misalnya untuk laki-laki, ya, ketika melihat, ya, jadi wanita, objeknya itu kan ada laki-laki dan ada perempuan, ya. Nah, kalau perempuan itu ada perempuan yang mahram, ya, maksudnya perempuan yang menjadi keluarga, ya, misalnya ibu, ya, kemudian anak, adik, ya, adik perempuan, kemudian nenek, ya. Itu semua adalah perempuan-perempuan mahram, ya. Perempuan mahram ini apa yang boleh dilihat, ya. Jadi meskipun terjadi ikhtilaf sebenarnya di kalangan para fuqaha di sini, tapi secara umum mereka sepakat bahwa anggota tubuh yang boleh dilihat itu adalah anggota yang biasa tampak, ya. Seperti kepala, ya, betis, ya, dan yang bukan yang biasa tertutup, ya, seperti dada dan punggung. Nah, sebagian lain mengatakan bahwa yang boleh dilihat itu adalah selain antara pusar dan lutut, ya. Di luar itu seorang laki-laki boleh melihat bagian tubuh dari perempuan yang menjadi mahram dia, ya. Jadi tidak semua bagian itu boleh dilihat oleh sang laki-laki. Adapun untuk istri dan budak ini berlaku umum, ya, di semua anggota tubuhnya boleh dilihat. Nah, untuk perempuan yang bukan mahram, ya, yang non istri dan non budak, ya, wanita asing, itu dibagi dua, ya. Jadi ketika ada hajat syar'i, ya. Jadi ada ketika seorang laki-laki ini misalnya berprofesi sebagai dokter dan dia harus memeriksa kandungan, ya. Sehingga dia mengharuskan melihat organ kewanitaan, ya, seorang pasien, maka dia harus dibolehkan, ya, untuk melihat aurat itu. Tapi dengan syarat, ya, dengan syarat dia harus bersama dengan pihak lain, ya, dan tidak dalam keadaan berkhalwat, ya. Jadi dia harus ada keluarga dari si perempuan ini, atau menurut sebagian para fuqaha, ya, bisa wanita-wanita yang sikoh. Jadi kalau ada seorang wanita yang sikoh, itu boleh atau menjadi penghilang dari khalwat antara seorang laki-laki dan perempuan. Atau juga dia sebagai seorang qadhi, ya. Misalnya qadhi, Sa'ad bin Mu'az misalnya pernah, ya, diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika diminta untuk mengadili, ya, ketika Rasulullah SAW menetapkan untuk membunuh semua laki-laki dewasa di Bani Quraizoh, ya, seperti yang kita kepahami bahwa Bani Quraizoh ini melakukan pengkhianatan, ya, pada saat perang Ahzab, di mana mereka membatalkan perjanjian kerjasama dengan Rasulullah SAW. Nah, pada saat serangan datang dari pasukan Ahzab, Bani Quraizoh ini juga membatalkan perjanjian kerjasama mereka dan bermaksud untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Sehingga
ketika pasukan Ahzab ini berhasil kocar-kacir, ya, diserang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mengepung Bani Quraidah, dan sebagai hukumannya laki-laki yang dewasa itu dibunuh, ya. Nah, untuk membedakan laki-laki dewasa dan anak-anak itu Sa'ad bin Mu'adz memerintahkan, ya, kepada semuanya untuk menyingkap sarung mereka. Jadi kalau masih sudah tumbuh bulu berarti dia sudah dewasa, kalau belum masih maka dia masih dikategorikan sebagai anak-anak. Nah, itu contoh ya bagaimana seorang laki-laki itu boleh melihat aurat, ya, yang sebenarnya itu diharamkan, ya. Jadi diharamkan oleh dalam Islam. Kemudian juga tapi kalau melihat wanita asing yang tidak ada hajat syar'i, ya, dia tidak ada hajat syar'i, ya itu haram, ya. Jadi misalnya iseng melihat perempuan sedang jalan-jalan, ya, di jalanan atau sedang berkendara, ya, nah, itu tidak diperbolehkan, ya. Haram hukumnya. Jadi nanti akan dijelaskan, ya, melihat wanita asing ini baik, ya, yang sudah yang melihat aurat, ya, kalau misalnya auratnya itu tersingkap itu haram, ataupun tidak tersingkap, ya, tapi laki-laki ini melihat dengan syahwat, ya. Ketika laki-laki ini melihat dengan syahwat, maka itu juga masuk kategori yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah laki-laki melihat laki-laki lain, ya. Ini baik itu misalnya di sini disebutkan, ya, selain yang boleh dilihat itu adalah selain aurat mereka, ya, ini antara pusar dan lutut, ya. Nah, ini yang saya kira nanti akan dijelaskan lebih detail di bab melihat perempuan, ya. Kemudian yang kedua, ya, selain Islam mengatur tadi masalah melihat lawan jenis, ya, saya kira detail-detail lawan jenis ini, melihat lawan jenis ini di banyak kitab-kitab ulama yang sudah membahas, ya. Insya Allah nanti akan kita explore lebih jauh. Tapi secara umum seperti itu tadi. Kemudian yang kedua adalah Islam merintahkan kaum wanita untuk berpakaian secara sempurna, yakni menggunakan pakaian menutupi tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Ini juga akan dijelaskan lebih detail di bab berikutnya. Secara umum bahwa wanita, ya, seluruh tubuh mereka adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Sehingga ini tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki dalam kehidupan umum, ya. Dan ketika dia di dalam kehidupan umum, dia tidak hanya cukup menutup auratnya, tapi juga dia diperintahkan untuk menggunakan jilbab, ya. Ya ayuhan nabi kul azwajika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu dan perempuan-perempuan muslimah, hendaklah dia mengulurkan jilbabnya. Jilbab di sini menurut para mufassirin, ya, adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh yang longgar, yang seperti terowongan dari atas ke bawah, ya, kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Meskipun sebagian fuqaha berpandangan bahwa wajah itu aurat, tapi jumhur mengatakan bahwa wajah itu bukan aurat, ya, sehingga kita bisa melihat wajah wanita dalam kehidupan umum, ya, kecuali disertai syahwat, ya, maka tidak lagi menjadi halal tapi menjadi haram. Baik, kemudian yang ketiga, ya, Islam melarang seorang perempuan, ya, untuk melakukan safar. Jadi safar itu adalah perjalanan keluar kota, ya. Jadi misalnya mahal safar itu, ya, sekitar 83, dia mengatakan 83 km, ya. Ada juga yang membatasi, ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, fala yusafironna yaumun wa lailah illa wa ma'adu mahramin. Jadi batasannya adalah sehari semalam. Jadi perempuan itu tidak boleh, ya, melakukan perjalanan
sehari semalam, ya, sehari semalam atau lebih, kecuali disertai oleh mahram. Ya. Mahram di sini tentu saja adalah suaminya atau ayahnya atau kakeknya dan ke atas, kemudian anaknya, cucunya dan ke bawah, terus ke bawah, saudara laki-lakinya, ya, kemudian anak dari saudaranya, itu keponakan, ya, atau pamannya. Nah, itu merupakan mahram, ya, mahram. Meskipun ada ikhtilaf ya di kalangan fuqaha, ya, apakah perempuan, ya, di perempuan-perempuan yang sikoh ini bisa menjadi pemutus, ya, bisa menjadi pengganti mahram itu sendiri, seperti wanita-wanita yang sikoh. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah boleh, ya. Jadi misalnya ada beberapa wanita yang sikoh ini bisa menemani seorang wanita untuk bepergian yang lebih dari sehari semalam. Ya. Nah, ini ikhtilaf. Tapi yang jelas bahwa wanita itu tidak boleh melakukan perjalanan sendiri, ya, sebagaimana yang lazim kita jumpai dalam masyarakat sekarang. Ya, wanita-wanita melakukan traveling ke luar negeri, ya, seorang diri, ya, baik itu dalam kondisi aman atau tidak aman, dan kita lihat ya, peluang, ya, mereka mendapatkan gangguan itu sangat besar. Kemudian yang keempat, ya, Islam melarang pria dan wanita untuk berkhalwat. Ya, maksud berkhalwat di sini adalah, ya, ini juga sudah pernah kita jelaskan, berkhalwat itu kembali kata khala, jadi sepi, ya, bersepi-sepi antara laki-laki dan perempuan di tempat yang tidak memungkinkan orang lain untuk bergabung, ya, dengan mereka. Ya. Kalau memungkinkan untuk bergabung tanpa izin mereka, nah, itu tidak dikatakan sebagai berkhalwat, ya. Seperti seorang laki-laki dan perempuan di lift, ya, misalnya di lantai pertama itu ada 10 orang, tapi menuju ke lantai ketiga ke atas tinggal dia berdua, maka tidak bisa dikatakan berkhalwat karena pada lantai berikutnya orang lain itu masih berpeluang untuk masuk, ya, keluar masuk. Tapi kalau misalnya konteksnya ini di malam hari, ya, tidak ada lagi karyawan di kantor itu, ya, mereka di dalam ruangan, ya, maka itu sudah dikatakan berkhalwat, ya, karena tidak lagi memungkinkan orang lain pada saat itu untuk datang, kan, memecah sikap mereka atau posisi mereka yang dalam keadaan berdua-duaan, ya. Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun wa imra'atin illa wa mahadu mahramin. Jadi tidak boleh laki-laki dan perempuan itu berkhalwat kecuali disertai oleh mahram. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya, batasan dari mahram itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah Islam melarang, ya, seorang wanita untuk keluar rumahnya kecuali izin suaminya, ya. Jadi seorang yang sudah berumah tangga, ya, wanita yang berumah tangga itu tidak boleh keluar sembarangan, ya, tanpa ada izin khusus atau izin umum dari suaminya, ya. Kecuali misalnya ada izin umum, ya, bahwa misalnya suaminya mengizinkan dia untuk bepergian ke sekitar rumah berbelanja tanpa perlu ada izin secara khusus atau terus menerus, ya. Itu didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah ada seorang wanita yang suaminya itu pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sementara ada pesan, ya, bahwa orang tuanya itu sedang sakit, sehingga orang tuanya meminta dia untuk menjenguk, dan wanita itu minta izin kepada Rasulullah SAW untuk menjenguk suaminya. Kemudian Nabi SAW melarang dia karena dia tidak didapatkan izin dari suaminya, ya, sampai ayahnya meninggal dunia, dia pun tidak diperbolehkan untuk menjenguk ayahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita itu tidak bebas, ya, keluar semaunya tanpa izin dari suami. Ini juga menjaga, ya, agar perempuan-perempuan, khususnya istri-istri, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini yang
penting juga ya dalam kehidupan khusus ya. Jadi kehidupan khusus itu adalah kehidupan yang orang lain tidak boleh masuk tanpa izin ya. Itu laki-laki dan perempuan itu dipisahkan ya. Makanya seperti di sekolah-sekolah ya, di tempat-tempat pertemuan ya, di masjid ya, itu pria dan wanita itu dipisah ya. Nah, sehingga di dalam sejarah Islam ya, sejak awal posisi laki-laki dan perempuan itu tidak pernah bercampur baur ya. Misalnya Nabi SAW ketika mengisi taklim ya, laki-laki itu di sop depan ya, kemudian perempuan itu bagian belakang ya. Jadi tidak pernah seperti sekarang kalau di dalam masyarakat barat, kalau kita lihat ada seminar-seminar, ada pertemuan-pertemuan ya, campur baur antar pria dan wanita itu suatu hal yang biasa ya. Jadi tidak ada lagi mereka tidak mengenal istilah pembatasan antara pria dan wanita. Justru itu dianggap sebagai pengekangan kebebasan ya. Jadi sekolah-sekolah di dalam Islam juga sama ya. Jadi kelas laki-laki dan kelas perempuan ya, suatu hal yang lazim kita jumpai di dalam masyarakat Islam. Meskipun belakangan kita lihat karena intervensi budaya Barat ya ke negeri-negeri kaum muslimin, sehingga kita melihat campur baur ya antara pria dan wanita di dalam kelas, yang itu sangat rawan menimbulkan hal-hal yang tidak dampak buruk ya, seperti perzinahan dan potensi melanggar syariat Islam yang lain. Kemudian ini juga yang perlu ditekankan ya, meskipun ada aturan-aturan itu, Islam tetap mendorong ya agar pria dan wanita itu tetap bekerja sama ya di dalam mewujudkan kemaslahatan mereka di dalam kehidupan masyarakat. Jadi misalnya seorang laki-laki bisa berpartner dengan seorang perempuan yang punya keahlian ya, punya skill untuk mengembangkan bisnis ya, atau dia juga bisa mempekerjakan seorang perempuan yang dianggap cakap untuk menyelesaikan urusan-urusan administrasi ya, yang punya skill khusus ya, misalnya dia programmer atau dia ahli desain atau ahli marketing ya, itu bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan dia sebagai seorang pebisnis. Ya, tetapi tetap ya dengan menjaga protokol ya, protokol syariat Islam tadi. Jadi dia tidak boleh melanggar aturan-aturan yang disebutkan di awal tadi. Itu mungkin pengantar ya, saya kira yang kita akan lebih banyak untuk berdiskusi ya, karena ini waktunya masih cukup banyak ya. Saya kembalikan ke Ustadz Arif. Baik. Jazakallah Ustaz Ishak atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sekilas sedikit saya sampaikan kembali, barangkali dari pemirsa ada yang tidak bergabung dari awal gitu ya Ustaz. Jadi akan gabungnya di pertengahan atau di seperempat terakhir malah begitu ya. Takutnya seperti itu. Jadi dari bab terkait dengan aturan antara pria dan wanita yang tadi sudah guru kita sampaikan itu. Jadi ada kurang lebih 6 poin gitu ya yang disampaikan. Yang pertama, apa yang boleh dan tidak boleh dilihat antara pria dan wanita. Kemudian terkait dengan peraturan pakaian wanita, kemudian juga ketentuan safar bagi perempuan, kemudian larangan berkholwat antara laki-laki dan perempuan, kemudian juga aturan seorang istri keluar rumah gitu ya, seorang istri ya. Jadi kalau seorang istri itu artinya dia udah punya suami begitu ya. Kemudian aturan dalam kehidupan khusus ini antara pria dan wanita seperti apa tadi disampaikan. Barangkali itu tadi poin-poin yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Ishak. Dipersilakan kepada pemirsa yang dirahmati Allah, barangkali ada yang mau mendalami atau ingin tahu lebih dalam lagi seperti itu, dipersilakan sesi tanya jawab kami buka.
Baik pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi barangkali dari pemirsa ada yang ingin mengupas lebih dalam, ingin tahu lebih dalam terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan guru kita, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya dan nanti kita akan langsung dipersilakan kepada guru kita Ustaz Ishak untuk menjelaskannya. Memang sambil menunggu ini Ustadz, apa namanya kaitan kondisi pergaulan ini, aturan apa hubungan antara pria dan wanita di kondisi saat ini memang apa namanya belum jauh gitu ya dari memang seharusnya ya peraturan Islam itu Ustadz. Jadi kalau misalkan dilihat-lihat itu, kalau lihat perempuan atau kan istri-istri yang sudah berkeluarga juga itu banyak yang traveling atau tugas-tugas kantor seperti itu, Ustadz. Jadi kan mereka merasa itu ya itu sudah apa namanya menjadi keharusan di kondisi saat ini kan, emansipasilah dan seterusnya. Nah itu mungkin sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa, Ustadz, barangkali itu bagaimana nih kalau misalkan ada konteks kerja ini dari seorang apa namanya istri gitu ya, yang dari kantornya misalkan ada tugas ke luar kota, itu sebaiknya seperti apa Ustadz? Ya baik, seperti yang dijelaskan tadi bahwa istri atau perempuan itu di dalam Islam itu tidak dilarang untuk terlibat dalam kegiatan bermasyarakat, ya. Termasuk tidak dilarang untuk melakukan kegiatan muamalah, ya, misalnya dalam kegiatan bisnis atau kegiatan pendidikan, ya, kesehatan dan sebagainya, sepanjang menjaga aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Kalau secara spesifik tadi contoh ditanyakan ya, bagaimana seorang wanita, ya, seorang istri misalnya yang menjadi seorang pekerja, ya. Ya betul Ustaz. Ya, ketika itu seorang tentu saja ketika dia bekerja ini harus mendapatkan izin dari suami. Karena seperti yang dikatakan tadi ya, bahwa tidak boleh seorang perempuan keluar rumah tanpa izin dari suami. Artinya kalau ketika dia kerja setiap hari berarti kan dia harus mendapatkan izin umum ya dari suaminya bahwa dia boleh bekerja. Nah, sehingga kalau perempuan itu menjadi istri tapi suaminya melarang dia bekerja tetapi dia tetap memaksakan diri untuk bekerja, maka itu masuk dalam kategori nusyuz. Ya, nusyuz itu adalah pelanggaran istri terhadap aturan ketaatan terhadap suami. Ya. Maka suami itu berhak memberikan hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Islam. Ya, misalnya pisah tempat tidur, pertama nasihati, kemudian pisah tempat tidur kalau masih ngotot, ya, atau memberikan pukulan yang mendidik, ya, bukan pukulan yang keras, yang maksudnya yang sebagai simbolik, ya, pukulan simbolik yang menyatakan bahwa suami itu tidak ridho dengan aktivitas itu. Kalau tetap tidak mau ya bisa ke tahapan yang berikutnya, tapi suami tetap didorong untuk menasehati ya sehingga istrinya itu bisa kembali ke jalan yang syar'i. Jadi yang pertama itu ya izin. Kemudian ketika sudah diizinkan tentu saja dia harus berpakaian yang syar'i, ya. Dia tidak boleh membuka aurat, ya. Dia harus tidak menutup aurat dan juga memakai jilbab, ya, karena dia bekerja di tempat umum. Kemudian tentu saja ketika di tempat kerja dia tidak boleh berkhalwat dengan tempat kerja teman kerjanya. Misalnya dia ada ruangan khusus, ya di situ ada bosnya misalnya dikunci, jadi bosnya ini tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke ruangan itu kecuali dengan izin mereka. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau di dalam ruangan umum, ya di situ orang bisa lalu lalang, ya. Misalnya wanita yang menjadi teller itu kan terekspos kan, bisa dilihat oleh teman-teman kerjanya. Nah, itu tidak dipersoalkan. Kemudian juga ya konten pembicaraan tentu saja, jadi hubungan-hubungannya itu ya bukan yang sifatnya personal. Kadang-kadang juga perbuatan-perbuatan atau statement itu baik itu secara live ataupun melalui medsos ada yang di luar dari konteks pekerjaan. Nah, itu Islam melarang ya, seperti yang dijelaskan bahwa hubungan meskipun pria dan wanita boleh berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, tapi hubungannya adalah hubungan konteks tadi yang ada hajat ya, yang diperbolehkan. Kalau hubungan naluriah
ya ala kojinsia itu ya seperti tadi yang pernah mungkin Mas Arif ya, misalnya sudah makan belum ya, ya hanya atau Lebih hubungan pribadi gitu ya. pribadi, hubungan pribadi itu tidak diperbolehkan ya. Itu clear Baik. saya kira itu. Kemudian ketika dia hangout misalnya keluar rumah ada dinas, tentu saja ini kan tergantung apakah perjalanan itu sehari semalam atau tidak ya. Kalau ke Bogor ya cuma sebentar ya, tidak sampai bermalam, berarti kan tidak perlu ada mahram ya kan. Tapi kalau sampai bermalam ya dia harus ditemani oleh mahramnya. Itu Ustaz Arif. Baik Ustadz, luar biasa pemaparannya. Jadi memang saling terkait gitu ya, dari satu aturan ke aturan lain karena memang ini sistem kehidupan gitu Ustadz ya, hubungan antara pria dan wanita. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan ini dari pemirsa. Jadi kalau asisten rumah tangga itu termasuk golongan yang mana gitu ya? Kalau tadi itu kan ada perempuan itu kan ada yang mahram gitu kan ya tadi ya. Kemudian juga ada yang apa itu budak sahaya seperti itu ya. Nah, kalau untuk asisten rumah tangga ini saat ini seperti apa itu Ustaz? Apa golongan masuk golongan yang mana Ustaz? Wanita atau bukan? Ya, persilakan Ustaz. Memang ada firman Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi alladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman yabtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menjaga farajnya, kemaluannya, kecuali kepada istri dan ma malakat aymanuhum, kepada budak-budaknya. Kalau asisten rumah tangga tentu saja bisa jadi istri dia, bisa bukan kan? Kalau misalnya bukan, ya, jadi kan ada juga banyak istri yang merangkap sebagai asisten rumah tangga. Ya, bahasa Arabnya kan umun warabbatul bait. Jadi istri itu adalah ibu dan pengatur rumah tangga. Jadi, ya, asisten kan. Ya, itu. Tapi maksudnya konteks di sini kan profesi. Itu. Bukan istri nih Ustaz. Iya betul. Jadi profesi ini biasanya kebanyakan dilakukan oleh perempuan ya. Dan pada dasarnya Islam tidak melarang ya, sepanjang tadi aturan-aturan Islam itu diaplikasikan ya. Dan jelas mereka bukan budak, karena dalam konteks sekarang budak itu sudah tidak ada kan. Jadi di dalam Islam itu kan budak itu bisa terjadi ketika seorang perempuan terlibat dalam peperangan dan kemudian dia ditawan dan bisa dijadikan budak. Kalau sekarang kan hal itu tidak terjadi kan. Dan ini adalah akad ijaroh ya. Jadi akad ijaroh artinya hubungan bisnis antara seorang dengan seorang perempuan ya, yang dalam hal kegiatan rumah tangga itu tadi. Jadi posisinya itu sejajar ya. Jadi asisten rumah tangga ini dengan pemberi kerja ini dalam pandangan Islam tidak bisa dianggap pemberi kerja ini lebih tinggi derajatnya dibanding yang diberikan pekerjaan ya. Mereka setara dalam hal ini. Jadi ada hak bagi pemberi kerja dan juga dia punya kewajiban, dan bukan pula dengan asisten tadi dia punya hak dan juga punya kewajiban. Nah, kalau tidak setara itu kan pemberi kerja, jadi tuannya ini kalau dalam petik ya, dia punya hak tapi tidak ada kewajiban kan, seperti raja-raja itu kepada budak-budaknya itu kan. Nah, tetap ya ketika misalnya seorang perempuan ya bekerja ya, asisten rumah tangga ini bekerja di dalam rumah ya, maka seorang suami misalnya ya, dia tidak boleh melihat aurat wanita ini ya. Jadi wanita ini tetap harus menggunakan menutup auratnya ya. Itu yang pertama ya. Jadi bukan mentang-mentang dia asisten rumah tangga yang sudah lama, mungkin dia sejak kecil dia asisten itu sudah berpuluh-puluh tahun di rumahnya sehingga dianggap sebagai keluarga, sehingga dia merasa bisa melihat auratnya. Kemudian yang kedua, dia tidak boleh ini yang mungkin yang rawan ya adalah berhalwat ya. Bisa jadi mungkin istrinya keluar rumah atau anak-anaknya keluar rumah, sehingga dalam kondisi itu tinggal dia dengan asistennya tadi. Ya. Tidak bisa dikatakan oh ini kan dia sudah kenal lama, mungkin usianya juga terpaut jauh ya.
Tidak bisa dikatakan begitu karena Islam itu kan berlaku umum ya, baik itu yang sudah kenal lama atau baru, umurnya terpaut jauh atau tidak, ya dia tidak boleh berkhalwat. Bagaimana solusinya ya? Ya dia harus mencari tempat lain ya, di mana di situ tidak dalam keadaan berkhalwat. Ya, misalnya dia keluar rumah ya, atau ketika asistennya bekerja di dalam rumah ya, atau dia meminta orang lain untuk misalnya anaknya atau istrinya berada di dalam rumah pada saat yang bersamaan. Jadi tidak boleh berkhalwat. Begitu untuk jawaban singkatnya. Baik, itu termasuk kalau misalkan yang si asisten itu sudah berumur misalkan gitu ya Ustaz. Ini sekalian aja ini, jadi barangkali biar lebih dalam mungkin ya dari penanyanya. Misalkan jadi berumur itu misalkan yang sudah, katakan ini maaf Ustaz kan sudah untuk naluri jinsiah itu sudah tidak ada lah begitu Ustaz. Misalkan umurnya sudah 60 tahun. Di asistennya. Nah, itu misalkan untuk aurat dan seterusnya juga tetap masih berlaku Ustaz ya, atau bagaimana? Ya, memang ada penjelasan di dalam Al-Qur'an itu. Jadi istilahnya itu al-qawaidu minan nisa'i alladzina la yuriduna junan fala junaha alaina ay yad'ana thiyabahunna ghayr mutabirrijatin bizina. Jadi adapun wanita-wanita yang menopause. Nah, menopause itu maksudnya yang sudah tua. Jadi ada yang kalau menurut para mufassirin itu dia tidak ada lagi ketertarikan untuk berhubungan seks dengan lawan jenis. Ya kan? Karena kita tahu bahwa ketertarikan wanita terhadap lawan jenis itu kan juga dipengaruhi oleh faktor umur kan. Nah, orang-orang seperti ini dia mendapatkan rukhsah di dalam Islam untuk tidak menggunakan jilbab ya, tidak menggunakan jilbab ya, tapi tetap menutup auratnya. Nah, jadi dispensasinya atau pengecualiannya cuma sampai di situ saja. Jadi misalnya dia tetap menutup auratnya, mungkin dia pakai celana panjang atau pakai baju lengan panjang, tapi tetap memakai kerudung untuk membersihkan rumah. Jadi dia tidak lagi harus menggunakan jilbab, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau masih muda ya dia tetap harus menggunakan jilbab. Dan ya sebagaimana karena dia perempuan ya, jadi aktivitas yang lain tetap berlaku karena dispensasi atau pengecualian itu hanya pada pakaian ya, tapi tidak dikatakan bahwa dia juga boleh berkhalwat, kemudian juga boleh beristilat dengan wanita tersebut ya. Memang kalau dalam sistem sekarang agak berat ya, mungkin ya nggak biasa gitu loh, karena kan kita sudah terbiasa. Itunya pola pikirnya itu ya. Pola pikirnya betul ya. Ngapain sih kok cuma masalah gini aja dipersoalkan gitu. Banget kan gitu ya. Ribet banget. Ya. Ya, itu yang menjadi problem. Pelan-pelan juga ya Ustaz ya. Betul. Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi pertanyaan berikutnya ini Ustaz, dari pemirsa. Jadi kalau misalkan di acara tabligh akbar ini, Ustaz, jadi ceritanya di acara tabligh akbar, nah itu pria dan wanitanya berbaur, itu bagaimana itu Ustaz, hukumnya seperti itu? Dipersilakan Ustaz. Iya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa meskipun ya wanita dan pria itu bisa bekerja sama ya di dalam kehidupan umum, tapi Islam mendorong ya agar pria dan wanita itu juga dipisahkan ya. Misalnya makanya di masjid itu kan tempat umum ya. Tempat umum. Siapa saja boleh masuk keluar tanpa ada izin, tapi tempat laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Ya. Nah, kalau takbir akbar ya itu kan ada bisa di tempat tertutup atau terbuka kan. Kalau tertutup misalnya di aula ya, aula atau di gedung-gedung di hotel-hotel ya, ini tetap harus dipisahkan. Tapi kalau di lapangan ya pun juga mengikuti hukum masjid tadi itu, jadi harus dipisahkan antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Ya tidak boleh dicampur baur. Makanya kayak konser-konser itu haram karena ikhtilat ya di situ antara pria dan wanita. Bahkan ya kalau pengajian juga, meskipun pengajian tapi kalau jamaahnya itu ikhtilat, itu juga tidak diperbolehkan. Sehingga perlu ya
karena masyarakat ini kan sebagian tidak paham ya, maka dibuat sistem mikronya. Jadi pria dan dibuat misalnya pembatas antara pria dan wanita sehingga itu tidak campur baur. Saya kira itu bisa diatur karena massa itu kan bisa dikendalikan kan, tergantung panitianya lah harus memastikan Ustadz ya. Iya, Seperti itu panitianya harus bisa gitu ya, bisa tentu bisa lah itu harusnya ya. Iya. Kalau memang mau kan gitu ya. Betul. Dan Islam juga melarang ya, misalnya di dalam kitab-kitab fikih itu ada larangan berdesak-desakan ya, larangan berdesak-desakan antara pria dan wanita di pasar-pasar ya. Jadi istilahnya kata di dalam giroh. Jadi apakah kalian tidak merasa cemburu istri-istri kalian itu berdesak-desakan di pasar-pasar ya, maksudnya itu larangan agar istri-istri kita itu memasuki kawasan-kawasan yang memungkinkan terjadinya desak-desakan ya mereka dengan laki-laki. Mungkin yang paling real sekarang itu di kereta api mungkin ya. Betul. Nah, dalam kondisi seperti itu ya kita harus menghindari ya, perempuan itu harus menghindari menggunakan transportasi yang membuat dirinya itu terekspos ya, desak-desakan dengan lawan jenisnya. Saya kira itu mungkin khusus itu Ustadz. Kenapa? Gerbong perempuan khusus ada, cuma nggak cukup kan itu. Ya, berarti kan bisa kan? Bisa berarti betul. Ya, bisa kan. Nanti kalau mau sebenarnya kan bisa. Oh, kalau mau bisa. Masanya kan tidak mau. Ya. Sepakat Ustaz. Iya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, barangkali ada lagi yang ingin menanyakan sesuatu lagi tentang materi tadi kepada guru kita. Dipersilakan, masih ada waktu lah, ini beberapa menit nih saya kasih nih untuk pemirsa. Boleh ya Ustaz? Coba silakan. Beberapa saat ya. Ini menarik, ini apa namanya, jarang-jarang sebetulnya Ustaz seperti ini gitu ya. Jadi paling pun di pesantren gitu ya. Kalau misalkan untuk di tingkatan umum memang agak jarang gitu. Dan sepertinya ini kalau misalkan mereka mengetahui pun sepertinya memang agak keberatan gitu ya. Iya, betul. Jadi kan kesannya itu memang itu tadi ya, ribet seperti itu dan seterusnya ya. Mungkin ini terkait dengan sistem juga memang Ustadz ya. Betul. Auditnya itu seperti itu kan. Iya. Iya, jadi terkait dengan budaya kan. Jadi frame berpikir dan budaya masyarakat. Jadi contoh sederhananya lah. Ketika di mal-mal kita melihat wanita-wanita itu berpakaian minim ya, nyaris telanjang, tapi begitu mereka masuk ke musola atau masjid mall, betul, dia kan tidak merasa ribet untuk berwudu, kemudian menggunakan mukena, terus sholat menghadap kiblat ya, dan berada di barisan belakang jamaah laki-laki kan. Betul. Kenapa dia menganggap itu biasa? Karena dia ini menganggap ini sebuah kewajiban ya, dan aturannya memang seperti itu. Ya, hanya saja kalau hanya frame mereka itu kan hanya dibatasi pada aspek itu. Coba diperluas ya kan. Jadi seolah menutup aurat itu wajib saat sholat saja gitu ya. Ya. Tinggal merubah mindset ya. Kemudian yang kedua aturan. Jadi kadang-kadang kan kalau tidak diatur, misalnya perempuan itu kan tidak berani masuk masjid mengumbar aurat kan, karena mereka akan diusir oleh takmir. Nah, sama mestinya kan ada peraturan, misalnya orang yang masuk mal atau keluar kehidupan umum tidak boleh menampakkan aurat. Ini kan tinggal diperluas saja skup pengaruhnya. Betul, Ustaz. Ya, dan itu butuh aturan ya, butuh sistem. Ya. Baik, Ustaz. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, Ustaz. Ya, kita akhiri saja untuk pertemuan ke episode keempat ini, Ustaz. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, tentunya pemirsa yang dirahmati Allah, dan sedikit demi sedikit mudah-mudahan pola pikir, pola sikap kita terkait dengan hubungan atau aturan antara pria dan wanita ini semakin familiar gitu ya, sehingga kita sedikit demi sedikit pun menerapkan untuk diri kita dan keluarga kita. Semoga pertemuan
di episode keempat ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita tutup kajian MDI pada episode keempat ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa Allah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sedikit untuk menutup ada pantun dari saya, Ustadz. Oh, silahkan. Kalaulah ada sumber di ladang, bolehlah menumpang mandi. 2 minggu lagi kita akan tayang, jangan lupa tonton MDI. Baik Ustadz, terima kasih atas ilmu-ilmunya. Sekali lagi kepada pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih juga telah menyaksikan MDI ini. Kita jumpa lagi di minggu ketiga di bulan September ini, dan semoga kita semua tetap ada dalam sehat dan rahmat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.